Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Baiklah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang analisa biaya dan keuangan, yaitu tentunya dalam hal bisnis, ya. Yang kali ini kita akan sambungkan dengan technopreneurship. Oke. Jadi di sini pentingnya kita mengetahui, ya, biaya produksi, ya, atau cost of production. Jadi biaya produksi ini dalam perusahaan menjadi salah satu unsur yang cukup penting, ya, dalam pelaporan keuangan perusahaan. Ya. Jadi biaya produksi adalah biaya yang timbul dari suatu proses produksi perusahaan dalam membuat barang atau jasa yang akan dijual. Biaya produksi juga biasa dikenal dengan istilah cost manufaktur atau manufacturing cost, ya. Jadi tentunya ketika kita memproduksi, ya, sebuah produk atau sebuah barang ataupun sebuah jasa, maka tentunya di situ ada namanya biaya produksi. Ya, ini harus difahami betul, ya. Makanya di bisnis plan kemarin, ya, di sana sudah ada juga untuk RAB atau rencana anggaran biaya, ya. Jadi selain barang-barangnya, ya, istilahnya inventarisirnya, ya, juga di sini adalah kita harus paham dan juga harus kita rencanakan untuk biaya produksi. Kemudian seberapa penting biaya produksi dalam aktivitas bisnis, ya. Jadi untuk mengetahui jumlah biaya produksi yang timbul, ya, merupakan langkah penting yang harus dilakukan seorang manajer perusahaan. Ya. Kenapa? Karena dengan mengetahui biaya yang timbul dari tiap alur produksi perusahaan, manajer bisa mengambil keputusan untuk mengoptimalkan proses produksi, mengatur jadwal pengiriman barang dan berbagai aktivitas produksi, ya. Sehingga proses produksi diharapkan bisa lebih berjalan dengan efisien dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya, jadi ketika kita berproduksi, ya, di proses produksi ini kan penambahan nilai, ya, penambahan nilai dari bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Jadi dari sinilah, ya, mulai dari hulu, kemudian proses sampai hilir, ya, atau dari input proses output, ya. Di situ ada biaya-biaya yang menyertai, semuanya harus tertulis, ya, semuanya harus tertulis, sehingga ini ketika diketahui, ya, berapa biaya produksinya, ya, maka nanti si manajer ini, ya, atau decision maker ini nantinya bisa membuat keputusan-keputusan, ya, untuk mengoptimalkan, ya. Jadi mungkin di sisi mana yang sekiranya perlu dipangkas biayanya, ya, dan di sisi mana yang perlu ditambah sehingga nanti produksinya juga akan meningkat, ya. Ini perlu, jadi semuanya itu perlu direncanakan, perlu ditulis, ya. Ya, khususnya dalam bisnis, ya, usaha. Jadi tidak asal pokoknya jalan, ya. Jadi benar-benar ditulis dulu. Oke, kegiatan manajer dalam menganalisa proses dan biaya produksi juga berguna untuk penetapan harga jual produk agar sesuai dengan margin yang diharapkan. Ya, jadi kegiatan ini, ya, analisa biaya dan keuangan ini, ya, nantinya bisa untuk penetapan harga jual, ya, sehingga semuanya nanti ada cost of product tadi, biaya produksi tadi, kemudian nanti produknya dijual harga berapa, itu loh. Ya. Ini sangat penting, ya, untuk mengetahui ini, ya, sehingga nanti muncul namanya HPP, harga pokok penjualan. Ya, terus nanti akan diambil margin ini rentang, ya, atau laba yang akan kita ambil, seperti itu.
ya. Kemudian nanti sehingga akan muncul namanya harga jual, ya. Ini contohnya ini. Manajer suatu kafe atau jenis usaha lainnya ya, akan selalu melacak dan meneliti harga bahan baku terkait dengan produk-produk yang dijual. Jika satu waktu harga bahan baku meningkat dan mempengaruhi biaya produksi, maka manajer mempunyai opsi menaikkan harga jual produk atau menekan unsur biaya produksi lainnya. Ya, apalagi seperti kafe atau mungkin usaha-usaha lain yang sekiranya bahan bakunya itu harganya ya tidak tetap ya, selalu fluktuatif ya, kadang naik kadang turun, naik turun ya. Maka harus benar-benar ditulis betul, benar-benar direncanakan betul ya, itu ya, sehingga nanti bisa tahu ya, pilihannya adalah akan menaikkan harga jual atau menekan produksi lain. Jadi harga jualnya tetap ya, ini yang dilakukan. Oke, jadi tadi adalah alasan ya, salah satu alasan mengapa pentingnya kita melakukan analisa ya untuk biaya dan keuangan itu. Ya karena kuncinya ya di keuangan itu. Kalau pencatatan keuangannya sudah amburadul, sudah dari awal sudah tidak terdokumentasi dengan baik, ya sudah. Ya. Jadi nanti akan jadi usaha yang asal jalan saja. Ya. Oke, berikut adalah jenis-jenis biaya ya. Jadi ada berbagai macam ya jenis-jenis biaya. Ya di sini ya yang penting teman-teman nih paham lah ya atau mengetahui ya. Ada direct cost ya. Direct cost ini atau biaya langsung ya. Biaya langsung ya yang bertambah langsung terhadap volume ya, output produksi. Ini berguna sebagai dasar penentu harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Contoh biaya langsung adalah biaya bahan material yang dibutuhkan dalam proses produksi, atau bisa juga biaya listrik yang digunakan oleh mesin-mesin produksi. Jadi ini namanya direct cost ya, jadi langsung mengaruhi ke output ya. Kemudian ada indirect cost ya, ini biaya tidak langsung ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi tidak memiliki dampak langsung. Contohnya ya legal fee yang dikeluarkan oleh perusahaan. Legal fee itu kayak apa istilahnya, untuk ini loh, perizinan seperti itu kan tidak berdampak langsung ya, tapi memang ya diperlukan seperti itu. Ini namanya indirect cost ya, atau mungkin nanti ke akta notaris ya, atau yang lainnya yang tidak berdampak langsung, itu namanya indirect cost. Kemudian ada variable cost ya, ini yang biaya besar kecilnya tergantung dari volume output produksi. Contoh ya, biaya material mentah ya. Jadi ini namanya variable cost ya. Jadi bisa besar kecil seperti tadi itu loh ya. Bahan baku ya, dia kadang naik kadang turun. Kemudian fixed cost ya. Ini biaya tetap, kebalikan dari variable cost ya. Kalau di sini fix ini berarti tetap ya. Jadi dan di sini tidak berubah ya. Berapapun jumlah output produk yang dihasilkan. Contoh biaya sewa gudang ya. Jadi semuanya gudangnya sewa ya, maka ya ini tidak apa istilahnya, tidak fluktuatif ya, karena dia tetap ya terus fixed cost namanya. Oke, itu ya fixed cost. Kemudian overhead cost ya, ini biaya operasional atau biaya yang sedang berjalan dalam operasional bisnis ya. Jadi semuanya dalam proses bisnis ada operasionalnya nih, overhead cost ya. Ini contohnya ya, biaya administrasi ya, atau biaya utilitas yang diperlukan oleh perusahaan ya. Itu overhead cost ya, administrasi ya. Mungkin fotokopi, ngeprint ya. Itu yang lain-lain ya, yang apa istilahnya, untuk operasional ya. Oke, kemudian kita coba hitung biaya ya, atau setup cost ya. Ini biaya untuk meresiapkan mesin ya, atau proses produksi untuk membuat satu pesanan ya. Ini melakukan mesin pada saat bahan atau barang diproses. Jadi ini setup cost ya. Jadi ini salah satu bentuk biaya. Kemudian proyeksi laba rugi bisnis ya. Jadi ini laba rugi itu ya. Nanti apakah kita akan laba atau rugi, ini juga harus dibuat gitu ya, dari berbagai analisa biaya dan keuangan ya, kita bisa memproyeksikan laba atau ruginya berapa nantinya, seperti itu.
Jadi membuat proyeksi jumlah ramalan ya penjualan dan beban operasi penting untuk dilakukan. Ya. Jadi ini biasanya ini membuat proyeksinya untuk 12 bulan ke depan ya. Jadi sejak pertama usaha operasi ya, Januari sampai Desember gitu ya. Jadi 12 bulan ya. Ini. Kemudian bandingkan dengan omset ya. Omset itu potensi pendapatan penjualan. Dengan HPP ya, plus biaya tetap operasional ya. Jadi nanti harus diproyeksikan ya. Umpamanya contoh tadi produk lah ya, produk A. Nanti biaya produksinya berapa? Biaya operasionalnya berapa? Nanti harga jualnya berapa? Kira-kira per bulan nanti dia akan terjual berapa? Kalau sudah 12 bulan berapa? Nanti keuntungannya berapa? Atau mungkin malah rugi berapa? Itu sudah terproyeksi semua. Seperti itu. Nah, kalau nanti dihitung rugi ya berarti harus ada pos-pos yang bisa dikurangi sehingga nantinya ya tidak rugi gitu loh. Ya itu dinamakan proyeksi laba rugi. Oke, kemudian juga kita bisa membuat perkiraan arus kas ya, atau cash flow. Cash flow ini arus kas. Ini harus dibuat ya. Jadi debit, kredit seperti itu. Ini harus dibuat untuk arus kas itu. Jadi sebuah bisnis baru sering membutuhkan uang tunai untuk membangun kapasitas yang diperlukan untuk melayani pelanggan. Memiliki perkiraan arus kas ya, pendanaan sangatlah penting untuk menghindari kekurangan pendanaan di awal usaha. Aktivitas pendanaan dalam arus kas meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor atau kreditor yang diperlukan. Ya, jadi semuanya sudah terdokumentasi. Ya, jadi ada apa istilahnya aktiva, pasiva, ya, ekuitas atau modal itu kan ya. Jadi, sudah tertulis semua di sana. Seperti itu. Jadi itu namanya arus kas. Kemudian neraca saldo. Ya. Nanti pemasukan, pengeluaran, ya saldo berapa. Itu juga harus sudah dibuat perkiraannya. Ini setelah 12 bulan beroperasi berdasarkan perkiraan penjualan serta perkiraan biaya operasi itu sudah tertulis semua. Ya, enak sudah pakai Excel aja bisa. Gitu. Atau pakai aplikasi-aplikasi pendukung bisa. Banyak, silakan bisa dicari di Google. Itu banyak aplikasi-aplikasi ya untuk yang menawarkan ya tentang buat ini. Seperti itu. Kalau maunya bisa buat sendiri silahkan buat sendiri. Kalau maunya bisa ya minta tolong temannya yang bisa, ya khususnya yang memang bagian akuntansi ya. Itu. Kalau memang belum bisa menggaji karyawan ya untuk membuat perkiraan biaya atau keuangan ya minta tolong temennya. Atau coba belajar ya, sekarang banyak sudah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Ya ini harus tergambar dulu. Ya, ini salah satu apa istilahnya ya, hasil perenungan saya khususnya ya. Jadi usaha itu tidak asal jalan ya, memang benar-benar harus difikirkan dengan matang baru berjalan. Itu. Ya ada sih yang memang apa istilahnya mazhab ya atau pemahaman yang pokoknya bisnis itu jalan dulu seperti itu. Sudah nanti lain-lain dipikir bareng ya. Itu boleh-boleh saja itu untuk memotivasi memang seperti itu ya. Tapi kalau saya ditanya ya, saran saya ya memang harus diperkirakan dulu semuanya baru jalan ya. Kalau istilahnya ini ya, kalau Pak Halis ini istilahnya Pak Halis itu silahkan Anda usahanya jalan duluan gitu kan. Tapi nanti saya yang akan sampai duluan gitu. Jadi artinya silahkan kalau mau mulai usaha duluan silahkan, pokok asal jalan silahkan. Saya tak nanti dulu, saya tak buat perkiraan dulu gitu ya. Tapi nanti saya akan mencapai tujuannya duluan seperti itu. Kalau itu apa istilahnya hasil perenungannya Pak Ali seperti itu. Jadi memang semuanya harus disiapkan dulu. Oh usaha nggak usah mikir, pokok jalan. Ya banyak seperti itu. Ya itu memang bagus juga ya, kita ambil positifnya saja. Memang banyak motivator nyampaikan seperti itu gitu ya. Banyak memang itu pokok asal jalan ya.
Kalau yang Pak ahli tidak seperti itu. Diperkirakan dulu semuanya, dianalisa dulu, kiranya oke, masuk, lakukan. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada analisa titik impas atau break even point, ini namanya BEP ya. Ini harus difahami nih, khususnya untuk teman-teman yang memang mau terjun di bisnis usaha, harus tahu namanya BEP. Kalau sampean bisnis tidak tahu BEP itu ya istilahnya kenemenan gitu loh ya. Jadi BEP, break even point, ya nanti ada titik impas ya di atas slide. Gitu kalau kurvanya ya. Jadi ketika menjalankan usaha akan mengeluarkan biaya produksi ya. Jadi nanti ada biaya produksi ini ya. Dengan analisis titik impas atau BEP ya, dapat diketahui waktu dan tingkat harga penjualan yang dilakukan tidak membuat rugi serta mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing tanpa melupakan laba yang diinginkan. Secara umum titik impas dibedakan berdasarkan jenis bisnis ya. Bisnis saja menetapkan patokan berdasarkan jumlah rata-rata jam kerja per minggu. Asumsi yang digunakan adalah biaya operasi memakan 60-70% dari keseluruhan. Jadi apa istilahnya? Nah, ini titik ya, jangan sampai rugi gitu. Jangan sampai di bawahnya, namanya BEP. Oke. Dalam ekonomi akuntansi bisnis ya, BEP ini mengacu pada satu titik tertentu bagi keseimbangan posisi pengeluaran ya dan pendapatan sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Jadi pas titiknya itu. Pokoknya istilahnya balik modal lah ya. Titik untuk balik modal seperti itu. Manfaat BEP juga mengacu pada keadaan yang dialami oleh perusahaan dalam kegiatan operasi agar tidak menderita kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Keadaan operasi perusahaan tersebut harus sama antara jumlah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah pendapatan. Pastikan bahwa Anda telah menghitung BEP dengan tepat agar tetap optimal dalam menjalankan bisnis ke depan. Itu harus pas titiknya, ini harus benar-benar dihitung. Jadi semuanya biaya produksi, biaya operasional, biaya administrasi, biaya lain-lain, semuanya katakanlah ya, umpamanya contohnya ini semua total ya untuk satu barang umpamanya 10.000. Ya jangan sampai menjual barang harganya di bawah 10.000, pasti rugi gitu loh. Minimal pas 10.000 ya. Jadi ya ndak untung ya ndak rugi gitu loh. Ya. Jadi pas itu namanya BEP. Kayak gitu. Ya kalau tidak pernah dihitung ya nggak ngerti. Ini satu barang ini harganya berapa? Pokok ada orang mau beli dijual saja. Nanti tahu-tahu rugi. Antara pemasukan dengan pengeluaran, lebih banyak pengeluaran. Seperti itu. Ya tiba-tiba ya gulung tikar, bangkrut. Seperti itu. Maka dihitung itu sangat penting dihitung. Jangan sampai Anda berbisnis tidak ngitung, itu sangat keliru. Oke, ini beberapa pengertian BEP ya. Ada ahli ekonomi ini mendefinisikan BEP dengan gaya yang berbeda, namun memiliki inti yang sama. Pengertian BEP sebagai suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Nih juga ada ini tidak ada laba maupun rugi. Nih, BEP merupakan salah satu untuk penting yang harus dimiliki oleh perusahaan selain dari format laporan keuangan perusahaan. Tujuannya, nih kenapa Anda butuh BEP? Secara umum, struktur laba satu perusahaan sering digambarkan dalam break even point, ya, agar mudah dalam memahami hubungan antara biaya, volume kegiatan dan laba. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba dari kegiatan usahanya, ya mestilah. Nggak mungkin kan ya ada perusahaan yang pengen rugi ya. Untuk mencapai tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan BEP. Nih untuk menekan biaya produksi ya, untuk mempertahankan meningkatkan harga produk perusahaan, untuk menurunkan harga produk dengan penuh perhitungan ya, untuk meningkatkan volume kegiatan semasa. Ini manfaatnya. 1. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. 2. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. 3. Perusahaan dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 4. Perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. 5. Perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam rencanaan. Jadi
Itu manfaatnya BEP. Mungkin pernah lihat juga ini kalau apa istilahnya ya, main tender seperti itu biasanya kan dilelang ya. Jadi semuanya ini ada tender ya, pengerjaan umpamanya ya pengaspalan jalan Pantura gitu kan ya. Situ Bondo umpamanya. Panjangnya 100 km umpamanya. Ya. Maka sebagai manajer ya atau yang akan ikut lelang harus dicatat dulu, dihitung dulu. Ya, bahan bakunya aspal berapa, pasir berapa, batu berapa, ongkos apa, kulinya berapa, tukangnya berapa, alat beratnya berapa, semuanya dihitung dulu, semua dihitung. Ya. Sudah, terus tentukan margin, terus nanti akan ketemu BEP ya. Ya sudah dapat titik itu sudah dipegang. Ketika nanti lelang umpamanya sudah di atas BEP itu ya sudah tidak berani biasanya ngambil itu. Umpamanya apa istilahnya dilelang mulai 1 miliar umpamanya. Kemudian kalau tidak ada yang ngambil ya sudah apa namanya mungkin tidak sesuai dengan BEP-nya. Jangan asal kita menang tender saja. Menang tender tapi nanti rugi gitu loh ya. Dengan spek-spek ya atau spesifikasi yang diinginkan oleh pemerintah tidak bisa terpenuhi. Ya kita rugi nanti. Seperti itu. Ya ini pentingnya untuk analisa keuangannya. Jadi saya mohon betul pada teman-teman yang memang concern ya, dan insya Allah saya doakan semoga nanti setelah lulus semuanya juga akan dapat bisa ya membuka usahanya sendiri, khususnya di bidang technopreneurship ya, karena memang itu adalah keahlian Anda. Ya, cari ide usaha, ide bisnis, kemudian gandengkan dengan teknologi, jadilah itu technopreneurship. Ya. Setelah ketemu idenya, buat bisnis plan. Ya, yang sudah Anda buat itu contohnya juga sudah saya berikan. Buat betul-betul analisa biaya, analisa keuangannya, buat betul-betul semuanya. Buat perkiraannya, perkiraan laba rugi, perkiraan neraca, perkiraan saldo, buat semuanya. Setelah semua tertulis, baru bismillah kerjakan, insya Allah Anda akan sukses. Ditambah dengan niat. Ya. Manfaat barokah doa-doa masyayikh, doa-doa guru-guru kita insya Allah. Bismillah sukses dunia akhirat. Ya. Itu seperti itu teman-teman. Ya harus benar-benar dihitung semua. Ya. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Tetap semangat semuanya. Ya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.